Halo guys, selamat datang kembali di Ras Cinema. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah film yang berjudul Last in Life. Film ini menceritakan tentang bagaimana perjuangan seorang pria yang kehilangan orang yang dicintainya karena sebuah kasus yang tiba-tiba datang menimpa mereka. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita simak alur ceritanya. Film diawali dengan sebuah pertengkaran dalam rumah tangga. Sering kali terjadi karena suatu konflik atau masalah yang disebabkan oleh suatu pihak yang melakukan kesalahan. Sama halnya dengan saat ini yang dialami sepasang suami istri bernama Lisa Spann dan Will Spann. Mereka tampak tidak akur karena desas-desus dari para tetangga yang membicarakan kalau Lisa melakukan perselingkuhan. I know we said we weren't gonna talk about it, but Ketika di tengah perjalanan mereka yang akan pergi ke kediaman kedua orang tua Lisa, Will yang kehabisan bahan bakar mobilnya menepi di sebuah pom bensin. Pada kesempatan itulah Lisa meminta izin pada Will untuk pergi ke minimarket yang berada tidak jauh dari tempat mereka mengisi bahan bakar. Lisa yang sedang berada di toilet tampak syok mendapat sebuah pesan dari seseorang yang bernama Clint. Seakan tidak memperdulikan hal tersebut setelah membeli sebotol air dan hendak menghampiri Will. Tiba-tiba, Lisa dihampiri oleh orang kepercayaan kedua orang tuanya yang bernama Knuckles. Good. Are you heading there right now? Yeah. Are you? Yeah. Yeah. That's. I'm doing some work. Disinilah secara mengejutkan hal buruk pun terjadi di mana Lisa yang mengikuti Knuckles untuk mengambil barang pesanan kedua orang tuanya dan diculik secara paksa. Get in the fucking car. Don't be stupid. Just get in. Get in the fucking. Merasa Lisa tidak kunjung keluar dari minimarket, Will pun segera mengecek keberadaan istrinya dengan memasuki minimarket tersebut dan memeriksa toilet yang berada di sana. Setelah memeriksa toilet dan tidak kunjung melihat sang istri, Will pun menanyakan keberadaan Lisa pada kasir minimarket tersebut yang bernama Oscar. Excuse me, looking for my wife. You didn't see a woman in here just wearing white top and water, maybe something else. I don't know. I don't know. Check the car, maybe. Seakan tidak percaya, Oscar yang tadi melihat keberadaan Lisa mengatakan kepada Will kalau dia tidak mengetahui wanita itu. Hi, you've reached Lisa. Leave me a message, and I'll call you back. Dari sinilah Will mulai cemas dengan hilangnya Lisa karena beberapa kali dia menghubungi Lisa. Lisa tidak menjawab panggilan teleponnya. Merasa ada yang janggal, Will pun segera memasuki mobil memeriksa berbagai di sudut tempat itu. Setelah sekian lama mencari, Will yang masih juga belum menemukan keberadaan istrinya atas saran dari Oscar langsung menghubungi panggilan darurat 911. Sergeant Anderson, 911, what's your emergency? Pada kesempatan itu, Will menjelaskan situasinya saat ini pada seorang detektif kepolisian yang bernama Peterson. Mengetahui kalau Will telah kehilangan istrinya di sebuah pom yang jaraknya cukup jauh dari kantor kepolisian, Peterson mengatakan kalau dia akan segera datang ke tempat itu. okay, thank you. Just be as quick as you can, okay? Stay by your phone, keep your phone on, and stay put. Menuruti saran dari si detektif untuk menunggu, Will yang tidak sabaran segera tancap gas mobilnya pergi ke kediaman kedua orang tua Lisa. Setibanya di lokasi, Will yang panik justru membuat suatu kekacauan, menyalahkan kedua orang tua Lisa. Alhasil terjadilah pertengkaran antara Will dan juga ayah Lisa. Blame
mean, anybody. No, that's You know, insane. anybody else No, would do no, stuff. please. As you know, but we did not have a fight. And I can't explain that. Listen, did she have... Beruntung sebelum hal buruk terjadi, Ibu Lisa memahami situasi yang sedang dialami Will dan menyuruh Will untuk kembali menunggu bantuan kepolisian datang. from her? Yeah. Right? And call me if you hear anything. I will, I promise. Mengetahui anaknya tidak tahu berada di mana, setelah kepergian Will, kedua orang tua Lisa tampak cemas karena kejadian tersebut. Makes sense to me. He was acting Call the cops right now. What do you mean call her friends? What the fuck is that? Setibanya kembali di pom bensin, Will memeriksa beberapa barang milik Lisa. Dari sinilah Will mengingat kenangan indahnya bersama sang istri yang sangat dia cintai. You're my favorite human. What? Yeah. I'm sorry, Will. You want to be able to do what? Well, Are you trying to make breakfast? Akan tetapi di suatu hari, Will yang mendengar kalau Lisa telah berselingkuh dengan seseorang bernama Clint, seketika marah besar, membuat hubungan mereka berdua yang tadinya harmonis menjadi renggang. so much going for it. Look what we have. I'm trying to communicate to you right now, and is this how you're gonna Yeah, be? but what is it this time? Atas hal itulah, Lisa yang sudah tidak betah lagi tinggal di rumah, meminta Will untuk mengantarkannya pulang ke rumah kedua orang tuanya. Tidak lama kemudian, di tengah lamunannya itu, Will dihampiri oleh Peterson yang menanyakan bagaimana keadaan Will saat ini. Mengetahui kalau Lisa telah hilang selama 1 jam lebih, Peterson meminta beberapa barang milik Lisa untuk diperiksa. Setelah mendapatkan semua itu, Peterson mengajak Will masuk ke minimarket dan menanyakan rekaman CCTV. Sangat disayangkan, Oscar mengatakan pada mereka berdua kalau semua CCTV yang terpasang di sekitar tempat itu telah lama mati. Mendengar hal tersebut, karena sudah tidak ada jalan lain lagi, Detektif Peterson mengatakan kalau dia akan kembali ke kantor untuk menjadikan Lisa sebagai DPO, sekaligus memeriksa laptop Lisa. That's the hangout front. Yeah, like I said, just be reachable. Okay. Setelah detektif itu pergi, secara kebetulan, Will yang sedang melihat-lihat keadaan sekitar pom menemukan sebuah CCTV yang menyala. Menyadari kalau Oscar telah berani berbohong kepadanya, dengan penuh emosi, Will menghajar Oscar saat itu juga. Singkat cerita, setibanya di kantor kepolisian, Will menemui detektif Peterson untuk memeriksa rekaman kamera CCTV. Setelah sekian lama mencari keberadaan Lisa, betapa kagetnya mereka ketika melihat Lisa yang dibawa oleh Knuckles. Good. Are you heading there right now? Yeah. Are you? Yeah. That's. I'm doing some work. Meskipun ada sebuah truk yang menghalangi pandangan CCTV, mereka menyimpulkan kalau Knuckles lah pelaku di balik hilangnya Lisa. Track down Oscar, all right? Yeah. I bet he knows who this guy is. So he has to have taken her. All right. That's your man. We'll have some guys. Mengetahui hal itu, Detektif Peterson segera memerintahkan Will untuk ikut ke suatu ruangan. Pada kesempatan itulah, Detektif Peterson menginterogasi Will, meminta keterangan lebih lanjut tentang hilangnya Lisa. Will yang merasa terpojok tentu saja menolak memberi keterangan secara detail dan hanya mengatakan kalau dia sangat menyayangi Lisa. Setelah sekian lama berdebat dan perlahan-lahan mendapat informasi dari Will, Detektif Peterson pun langsung pergi dari ruangan tersebut. Seems like a little wild card. I don't know. Beberapa waktu kemudian, Will kembali menemui kedua orang tua Lisa untuk menanyakan di mana Knuckles saat ini. Meskipun kedua orang tua Lisa tidak mengetahui keberadaan Knuckles karena sebenarnya dia sudah lama tidak bekerja dengan mereka. Setelah melihat mobil yang Knuckles tumpangi berjenis Ford Fairlane yang sering berada di dekat rumah temannya, tanpa basa-basi, Will langsung bergegas pergi ke lokasi. Same here. Bye. In 12 miles, take exit 30. Singkat cerita, dengan arahan GPS, Will akhirnya tiba di lokasi. Dengan hanya membawa sebuah ligis kecil, Will diam-diam memeriksa halaman rumah Knuckles terlebih dahulu.
Melihat mobil yang menculik Lisa tadi ada di tempat itu, Will segera memasuki rumah Knuckles dan menghajarnya saat itu juga. Who's Frank? Come on. Hingga di suatu momen, Knuckles yang kesakitan mengatakan kalau semua adalah tanggung jawab temannya yang bernama Frank. Karena belum mendapat informasi yang pasti, Will kembali menghajar Knuckles habis-habisan sampai dia mau memberitahukan di mana keberadaan Lisa dan juga Frank. Setelah membuat Knuckles babak belur, Will mengikatnya dan membawa Knuckles sebagai sandera untuk menukarnya dengan Lisa. Where's Oscar? Di dalam perjalanan, sangat disayangkan karena kecepatan mobil Will melebihi batas. Seorang polisi yang sedang berjaga mengejar mobil Will dan menghentikannya. Karena tidak mau masuk penjara dan ketahuan, Will mengatakan pada si polisi yang bernama Brian kalau dia sedang terburu-buru. Mendengar hal tersebut, Brian yang bukan tipikal polisi yang mudah disogok, setelah memeriksa surat-surat serta SIM mengemudi Will, Brian justru menyuruh Will untuk keluar dari mobil. You just step over there. Tampak jelas raut wajah Will yang resah karena dia takut ketahuan karena telah menyandra Knuckles di bagasi mobilnya. Setelah melihat-lihat keadaan di dalam mobil Will yang penuh dengan tas, Brian meminta Will untuk membuka bagasi mobilnya. Mendengar permintaan itu, Will pun segera bergegas kabur, melarikan diri. Just doing your job, I get it. Di waktu yang bersamaan juga, Detektif Peterson mengunjungi rumah kedua orang tua Lisa untuk mendapat informasi lebih lanjut tentang Lisa. Dari pembicaraan mereka, dapat disimpulkan kalau sebenarnya Detektif Peterson juga telah menghubungi rumah Knuckles sebelumnya. Akan tetapi, Detektif Peterson tidak menemukan keberadaan seorang pun di tempat itu. Setelah sekian lama menelusuri hutan dan mengikuti arahan GPS, akhirnya Will tiba tidak jauh dari kediaman Frank. Ketika Will hendak mencuri sebuah ATV, secara tiba-tiba anak buah Frank menghampiri Will. Beruntung dengan beralibi kalau Will adalah teman lama Frank, anak buah Frank yang bernama Paul percaya dengan perkataan Will dan menunjukkan jalan menuju rumah Frank. Second time I asked you, man. Keep walking down that way. All right. Setibanya di kediaman Frank, Will terlebih dulu memeriksa keberadaan di sekitar tempat itu. Ternyata, di tengah hutan belantara, Frank dan kelompoknya meracik narkotika jenis sabu untuk dipasarkan ke berbagai negara. Menyadari kalau Lisa pasti ada di sekitar tempat itu, dengan hanya bermodalkan sebuah pistol, Will memberanikan diri masuk ke markas Frank. Di tempat lain, Detektif Peterson mendapat kabar dari Brian tentang keberadaan Knuckles yang terikat di mobil milik Will. Setibanya di lokasi, tanpa basa-basi, Peterson langsung menghajar Knuckles untuk mengatakan hal yang sebenarnya terjadi. How do you know she's dead? You're doing life. You're doing life. Ternyata Lisa dibawa oleh Knuckles ke hadapan Frank yang tadinya hanya untuk bekerja sama agar mendapat tebusan dari Will. Tapi Frank yang ketakutan mengurungkan niatnya dan justru akan membunuh Lisa. Melihat hal itu, Knuckles segera kabur dari kediaman Frank karena takut bernasib sama dengan Lisa. Sementara itu, kembali ke Will. Setelah sekian lama mencari dan menelusuri berbagai ruangan di markas Frank, akhirnya Will bertemu dengan Frank. Pada kesempatan itu, Frank yang panik mengatakan pada Will kalau dia tidak mengetahui di mana Lisa berada.
Tidak percaya dengan perkataan Frank, Will pun memerintahkan anak buah Frank untuk membuka box kontainer yang ada tepat di belakang mereka. Sampai di suatu momen, Will yang ketakutan dan terpojok menembak ke berbagai arah. Untungnya, secara kebetulan tembakan itu tepat mengenai tubuh Frank yang membuatnya tewas seketika. Dengan tewasnya Frank, Will pun tampak pusing karena dia tidak tahu lagi harus bertanya pada siapa tentang keberadaan Lisa. Di tengah kebingungannya itulah, secara tidak sengaja, Oscar yang juga berada di sana kemudian menawarkan kesepakatan pada Will. Oscar pun memberikan sebuah ponsel milik Lisa dan berjanji kalau dia akan memberitahukan di mana keberadaan Lisa asalkan Will membayarnya dengan harga $20.000. Dengan berat hati, ketika kesepakatan itu akan disetujui oleh Will, tiba-tiba beberapa waktu kemudian, akhirnya para pemadam kebakaran tiba di tempat itu bersamaan dengan detektif Peterson. Pada kesempatan itulah Peterson menyuruh Will untuk beristirahat sejenak, berdiam diri di tempat. Akan tetapi setelah kepergian Peterson, Will yang masih khawatir dengan keadaan Lisa, dia pun langsung mencarinya di sekitaran wilayah tersebut. Di tengah kekhawatirannya itulah, secara mengejutkan Will mendengar suara teriakan Lisa di dalam ruangan kecil yang terkunci. Dengan penuh rasa bahagia, akhirnya Will dapat kembali menemukan istri tercintanya. Sore harinya, Will yang sedang menunggu Lisa di depan rumah kedua orang tuanya dihampiri oleh detektif Peterson. Meskipun Will secara hukum bersalah karena telah menculik Knuckles, bahkan membunuh Frank, detektif Peterson yang memaklumi hal tersebut membebaskan semua hukuman yang menimpa Will dan memberinya ucapan selamat. Setelah kepergian Peterson, Will dihampiri oleh Lisa yang mengucapkan terima kasih atas semua pengorbanan yang telah dilakukan oleh Will. Kemudian, film pun berakhir. You're my favorite human. What? Yeah. I'm sorry, Will.